proses itu perkenalkan Maulana dari kelompok 1 dan dari kota Siti Laila dengan NIM 23 dan Siva Ayundi dengan NIM 23 0011 dan yang terakhir Alivia Unjila dengan NIM 23 dan sini saya akan membahas tentang ilmu falak dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kali ini membahas tentang perhitungan benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, komariah yang menentukan puasa dan hari raya, serta fenomena langit seperti gerhana agar ibadah dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai syariat. Disusun oleh mata kuliah ilmu falak 1 dan diampu oleh dosen Hafizul Abdi MH Universitas Maulana Hasanuddin Banten. Kata pengantar, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga makalah ini selesai tepat waktu untuk tugas ilmu falak 1. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen Bapak Hafizul Abdi MH meski ada hambatan bantuan dari pihak membantu mengatasi makalah ini mungkin memiliki banyak kekurangan, kritik dan saran diterima untuk memperbaiki. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya ada daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Yang bab keduanya itu ada pembahasan pengertian ilmu falak dan perspektif Al-Quran dalam ilmu kalam. Yang ketiga itu ada bab penutup, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu isinya bagaimana pengertian ilmu falak, dan yang kedua bagaimana menentukan perspektif Al-Quran dalam ilmu kalam. Nah, ada juga pengertian ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dan posisi benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang untuk kepentingan umat Islam, terutama dalam penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah. Secara bahasanya, falak berarti orbit atau garis edar benda langit, sedangkan secara istilahnya ilmu pengetahuan yang mempelajari pergerakan benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, serta posisinya. Selanjutnya, fungsi utama ilmu falak dalam Islam. Menentukan waktu sholat, ilmu falak digunakan untuk menghitung waktu-waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Menentukan posisi matahari dan permukaan bumi. Menentukan arah kiblat yang tepat ke Ka'bah di Mekah adalah syarat-syarat sah sholat, dan ilmu falak membantu menemukan arah ini dan berbagi lokasi geografis. Menentukan awal bulan Hijriah. Penetapan awal bulan seperti awal Ramadan dan Syawal sangat penting untuk ibadah puasa dan hari buka yang juga bergantung pada posisi dan fase bulan. Perspektif Al-Quran, awal bulan, dan kiblat. Al-Quran dan hadis menetapkan awal bulan dengan fenomena hilal, bulan sabit, sebagai penanda waktu, ibadah, dan sosial, serta mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram untuk tujuan ibadah sholat. Al-Quran dapat
memerintahkan untuk menghadap kiblat dengan tegas. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Asbabun nuzul perintah Allah untuk memalingkan kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram karena Nabi Muhammad SAW sering mengadakan wajah ke langit berharap akan hal tersebut serta adanya cemoohan dari orang Yahudi yang menjadi pemicu keinginan tersebut. Adapun surat Al-Baqarah ayat 150, dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada. Maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Asbabun nuzul perintah dari Allah untuk mempalingkan wajah ke Masjidil Haram sebagai kiblat setelah terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian dan yang terakhir, perspektif Al-Quran waktu sholat dan gerhana. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 57 yang berarti orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah tentang orang-orang Arab yang menyembah jin, tetapi mereka tidak sadar bahwa jin-jin yang disembah itu justru mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan justru mereka takut serta berharap akan rahmatnya. Kemudian pada surat Al-Ankabut ayat 40, masing-masing yang berarti masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami tampakkan angin kencang yang mengandung batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah menjelaskan hukuman Allah atas berbagai kaum yang membangkang, seperti kaum Nuh, Lut, Madian, karena keangkuhan dan kedurhakaan mereka. Penjelasan ayat 40. Ayat 40 surat Al-Ankabut menjelaskan bahwa Allah menyiksa berbagai kaum pendurhaka karena dosa-dosa mereka. Bentuk siksaan tersebut berbeda-beda, seperti hujan batu kerikil menimpa kaum Ad dan kaum Lut, suara keras yang menguntur menimpa kaum Madian dan Samud, dibamkan ke dalam bumi menimpa Karun dan pengikutnya, ditenggelamkan menimpa kaum Nuh dan Fir'aun. Poin pentingnya, Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri sendiri karena keangkuhan dan kedurhakaan mereka. Kisah-kisah kaum pendurhaka ini disajikan sebagai peringatan bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka selain Allah, yang dijelaskan lebih lanjut dalam ayat-ayat berikutnya yang mengabarkan orang yang menyembah selain Allah seperti laba-laba yang berlindung di rumah yang rapuh. Jadi kesimpulannya adalah ilmu falak perspektif Al-Quran dan hadis adalah studi pergerakan benda langit untuk menentukan waktu ibadah seperti sholat, puasa, dan haji, dan arah kiblat, serta menghitung awal bulan Qamariyah.
Ilmu ini menguatkan iman karena memperlihatkan kebesaran Allah dalam ciptaannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.